Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari PKM kami. Beberapa tahun ke belakang ini, industri fashion baik di Indonesia maupun di dunia internasional sedang berkembang dengan sangat pesat. Namun, melesatnya perkembangan industri fashion juga berbanding lurus dengan tercemarnya lingkungan. Sisa kain yang digunakan untuk membuat pakaian di pabrik-pabrik berskala kecil hingga besar kerap menimbulkan masalah baru, yakni penumpukan limbah fashion atau fashion waste. Menumpuknya pakaian tak layak pakai atau limbah fashion tersebut yang menjadi alasan kami untuk memulai kegiatan daur ulang limbah fashion. Dengan membuat suatu usaha kerajinan tangan dengan limbah fashion, kami berharap dapat mengurangi pakaian-pakaian bekas yang diproduksi oleh industri fashion ataupun yang tidak terpakai oleh pemiliknya, setidaknya di Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, bagaimana cara mendapatkan bahan baku untuk pembuatan kerajinan tangan dari sisa kain limbah fashion. Kedua, bagaimana membuat usaha kerajinan tangan dengan memanfaatkan limbah fashion sebagai bahan utama yang berseni dan bernilai ekonomi. Tiga, bagaimana pemasaran produk kerajinan tangan dari limbah fashion agar tepat sasaran kepada konsumen. Keempat, bagaimana cara menumbuh kembangkan usaha kewirausahaan bagi mahasiswa melalui pengolahan kerajinan tangan dari limbah fashion. Kemudian tujuan kegiatan. Pertama, membantu mengurangi tercemarnya lingkungan karena fashion waste. Kedua, untuk melakukan kegiatan wirausaha kerajinan tangan dengan memanfaatkan limbah fashion sebagai bahan utama. Tiga, meningkatkan keterampilan kreativitas mahasiswa dalam berwirausaha. Keempat, menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Kemudian, luaran yang diharapkan. Keterampilan bagi mahasiswa dalam berwirausaha. Kedua, tersedianya produk inovasi baru berbasis home industry. Tiga, terciptanya peluang wirausaha baru untuk banyak orang dari inovasi produk kerajinan dari limbah fashion ini. Berikut adalah gambaran rencana umum. Yang pertama, kami bagi menjadi 4 penjelasan. Yang pertama itu ada analisis produk. Bahan pakaian yang berasal dari kain perca ini merupakan bentuk dukungan daur ulang limbah pakaian berdasarkan prinsip sustainable clothing. Lalu yang kedua ada analisis usaha yang kami bagi menjadi 3 penjelasan, yaitu kapasitas produk, keunggulan produk, dan perolehan bahan baku. Jadi penjelasan yang ketiga ada lokasi pemasaran. Akibat situasi pandemi, pakaian akan dijual di situs belanja online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Karena dinilai lebih efektif dibanding membuka stall atau menyewa kios untuk berjualan. Lalu untuk media promosi sendiri, media yang akan kami gunakan adalah media online. Promosi akan dilakukan dengan berbagai fitur yang tersedia di berbagai media sosial, seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Usaha ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya, yang pertama, mampu meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha bagi para mahasiswa. Yang kedua, dapat mengurangi limbah pakaian bekas yang selama ini menjadi permasalahan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi kita dan orang lain. Yang keempat, dapat menciptakan peluang usaha yang menjanjikan hanya dengan menggunakan modal yang sedikit, tapi mendapatkan banyak keuntungan. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan, di mana terbagi ke dalam 6 tahapan. Tahapan pertama adalah persiapan. Seluruh rangkaian pelaksanaan diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih selama 4 bulan, di mana proses produksi sendiri dilaksanakan di Kota Depok, lebih tepatnya di salah satu rumah teman kami yang menyusun PKM ini. Alat dan bahan dapat dilihat secara lebih rinci dan lengkap pada bagian rancangan biaya nantinya. Selanjutnya adalah penyusunan strategi usaha dan riset pasar. Hal ini dilakukan melalui 2 survei, yaitu yang pertama, survei penyediaan bahan baku dan alat-alat pendukung produksi. Hal ini dilakukan untuk menentukan bahan baku dan alat-alat pendukung produksi yang cocok dengan standar kami. Selanjutnya adalah survei pasar untuk melihat potensi dari produknya nanti pada segmen-segmen pasar yang berbeda. Selanjutnya adalah tahapan produksi. Hal ini bergantung pada masing-masing produk yang nantinya akan dibentuk. Lalu selanjutnya adalah pemasaran produk melalui 2 metode marketing. Yang pertama ada offline dan kedua ada online. Terakhir adalah evaluasi dan pengembangan usaha. Pengembangan sebagai tindak lanjut dari evaluasi untuk nantinya memajukan produk itu sendiri serta usaha itu sendiri. Ada 14 jenis jadwal kegiatan yang akan dilakukan dalam proyek wirausaha ini. Yang pertama adalah perizinan yang dilakukan pada minggu pertama. Kegiatan kedua adalah
persiapan dan penetapan lokasi yang akan dilakukan pada minggu kedua bulan pertama. Setelah itu kami akan mempersiapkan alat juga beban usaha pada minggu ketiga. Di minggu keempat, kami melakukan evaluasi pertama dari seluruh kegiatan kami di bulan pertama. Kami mulai melaksanakan rencana kami di bulan kedua selama 1 bulan penuh. Kegiatan tersebut dibarengi juga dengan kegiatan penjaringan konsumen yang dilakukan pada bulan kedua dan bulan ketiga. Pada pertengahan bulan kedua, kegiatan pelayanan dan pemasaran sudah mulai dilakukan hingga akhir bulan ketiga. Dilakukan juga kegiatan pengembangan usaha dan investasi yang dilakukan awal bulan ketiga hingga akhir bulan keempat. Evaluasi tahap kedua dilakukan pada minggu pertama bulan ketiga. Sementara itu, laporan kegiatan usaha dilakukan setiap akhir minggu terakhir setiap bulan. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan usaha dilakukan pada bulan ketiga. Berdasarkan hasil monitoring dan laporan yang ada, kami melakukan pengembangan usaha. Dengan perencanaan yang baik ini, kami yakin usaha yang kami kembangkan akan sukses. Dalam menjalankan suatu kegiatan kewirausahaan, pastinya dibutuhkan sebuah rancangan biaya. Dan dalam kegiatan kewirausahaan ini, kami mengambil tema yaitu pemanfaatan limbah pakaian menjadi kerajinan tangan unik. Dan bahan utama yang kami gunakan itu adalah kain perca atau kain bekas, dan dengan bahan-bahan pendukung lainnya seperti mesin jahit, benang jahit, gunting, dan bahan-bahan lainnya. Dan rancangan biaya yang kami buat dibagi menjadi fixed cost atau keperluan tetap yang berjumlah sebesar 7.474.000 dan variable cost atau pengeluaran untuk keperluan yang harus dibeli secara berkala dengan pengeluaran sebesar Rp2.600.000.